A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Jadi, insya Allah kita akan membahas salah satu contoh iltifat kali ini dari surat Yunus ayat ke-22. Yunus ayat ke-22 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Kita coba artikan. Jadi huwa dialah yang memudahkannya atau memudahkan perjalanan untukmu atau memudahkan perjalanan untukmu di daratan dan di lautan. Nah, fokusnya ke sini. Dialah yang memudahkannya, nya itu di sini merujuk kepada perjalanan ya. Dialah yang memudahkan perjalanan untukmu. Kum, kita kasih tanda di sini. Orang pertama, kedua, atau ketiga? Halo, Kak Ana. Kum, apakah ya? Tadi suaranya Atau sempat kedua hilang, Kak. atau ketiga? Oh, suaranya sempat hilang. Sekarang? Ya, sudah. Oke. Jadi, Hana coba terjemahkan ini. Ini yang terjemahan ininya sekedarnya saja ya. Jadi, huwallazi yusayyirukum, memudahkan perjalanan untukmu fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Tapi kita fokusnya ke kum, untukmu. Mu ini kum, orang pertama, kedua, atau ketiga? Antum. Dua. Orang kedua. Diingat ya, ini orang kedua. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu imajinasi atau gambaran. Ini orang-orang mau pergi naik kapal. Jadi ada kayak galangan, tempat orang mau dari dock itu mau masuk ke kapal gitu ya. Banyak orang di situ, saling dadah-dadahan tuh ke keluarganya. Ya, aku mau pergi dulu, dadah. Keluarga juga dadah, ada yang peluk, ya kan, mengantarkan saudaranya atau keluarganya pergi. Nah, ada melihat kayak apa ya, kalau sekarang kalau kapal tuh ya mungkin pakai layarnya mulai diturunkan, jangkarnya mulai dinaikkan, gitu. Pokoknya ya imajinasi kita ada di pinggiran laut, mengantar di pelabuhan, ngantarin keluarga kita berangkat, dan sana banyak orang juga yang melakukan hal yang sama. Nah, teman-teman juga dengar bunyi apa, pret, kapal mau berangkat, ya kan, jangkarnya dinaikkan, atau gimana lah gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran yang seperti itu. Nah, hal ini adalah bandara zaman dahulu. Ini adalah bandara zaman dahulu. Orang-orang zaman dulu kan nggak terbang toh. Jadi ketika mereka mau melakukan perjalanan, rame-rame tuh mereka mau melakukan perjalanan, dan mereka melakukannya melalui laut. Dan mereka bakalan terpisah dari keluarganya itu untuk beberapa tahun. Karena kan ya perjalanannya doang memakan waktu berbulan-bulan. Bukannya kayak naik pesawat 1 jam, setengah jam, 3 jam sampai. Ini perjalanannya saja udah berbulan-bulan di laut. Nah, jadi kita punya kum ya di sini, orang kedua, kalian, untukmu atau untuk kalian. Hatta idza kuntum fil fulki. Sampai pada saat kuntum ini
kayak nasortum, antum, nasortum. Jadi ada antum juga di dalamnya. Artinya kalian lagi ya kan? Orang Dua. kedua. Nah ini kuntum, nasortum. Ini madhi. Kemudian ingat kan waktu kita membahas suratul munafiqun, ada idza jaa. Nah idza memberikan arti Mudhari. mudhari. Nah jadi kita nggak akan menerjemahkan ini sebagai past tense, kita menerjemahkan sebagai sampai saat ketika mereka akan atau kalian akan. Sampai ketika saat kalian akan berangkat dengan kapal itu atau di kapal itu, bersama kapal itu. Nah, jadi dialah yang memudahkan perjalanan untuk kalian di daratan dan di lautan sampai ketika saat kamu akan berangkat bersama kapal tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira terjemahannya. Wa jaraina bihim birihin thayyibatin. Jaroina. Ini nih sebenarnya wajaroina. Jaroina ini antunna nasorna. Tapi yang huruf terakhirnya itu ya, jadi kayak aneh bacanya ya. Sebenarnya ini antun, bukan antunna, hunna. Hunna itu mereka perempuan. Nah mereka ini siapa? Ini menuju kepada ombak. Ombak-ombak. Wajaroina dan ombak-ombak gitu ya. Apa namanya? Ya, bergelombang bersama mereka, bihim, ombak-ombak menggulung serem banget. Ya, pokoknya ombaknya berdesir-desir seperti itu bersama mereka, kan kapalnya jadi goyang-goyang. Nah, birihim thayyibatin, dengan sebuah angin yang baik. Kenapa ini feminin? Karena rihin, ya, di halaman 12. 12. Ya kan? Harus dua-duanya feminin, maksud sifah. Nah, ingat lagi, lihat. Sekarang di sini bihim. Lagi coba. Wajaroina bihim, dan ombak-ombak bergelombang bersama mereka. Mereka ini siapa? Bersama kum tadi, Kak. Nah, kum, sama yang dibilang kum, kalian, dengan hum, mereka itu kan orang-orang yang sama. Iya. Orang-orang yang mau pergi pakai kapal itu tadi. Nah, sekarang kelihatan kan dari orang kedua berubah jadi orang ketiga. Perubahan dari orang kedua ke orang ketiga. Loh, apa yang terjadi? Kenapa? Apa yang Allah lakukan di sini? Allah membantu kita untuk membayangkan, mengimajinasikan mereka itu di samping kita, dekat banget dengan kita. Waktu menggunakan kata antum. Ya kan, karena mereka masih di galangan itu, di dermaga, ya kan, belum naik, masih sama keluarga, masih dekat lah. Nah, ketika kapalnya mulai berangkat, pelan-pelan kan mereka menjauh ke arah laut. Jauh, orang kedua, orang pertama paling dekat dengan kita, saya, kami. Orang kedua agak jauh, orang ketiga lebih jauh. Nah, perubahan dari orang kedua ke orang ketiga ini membantu kita membayangkan, oh, pertama mereka dekat dengan kita tuh di dermaga. Meskipun mereka udah naik kapal masih bisa dadah-dadahan, masih kelihatan jelas. Nah, ini ketika kapalnya mulai berlayar, semakin menjauh, maka Allah menggunakan orang ketiga. Jadi memberikan nuansa ya, Kak, nuansa cerita gitu kan ya kayaknya ya. Membantu kita mengimajinasikan atau menggambarkan kejadian ini. Luar biasa. Nah, kemudian dengan angin yang baik. Ya, kayak mereka semakin menjauh, aku akan
Ibu, aku akan merindukanmu. Aku akan merindukanmu. Apa? Aku nggak bisa dengar. Kamu semakin kecil. Ya, semakin jauh kan suaranya semakin nggak kedengeran. Makanya bukan kalian lagi, tapi jadi mereka. Karena kalian semakin jauh dan jauh. Nah, jadi ada perubahan bahasa seiring dengan berjalannya kapal tersebut. Dari kalian jadi mereka untuk mengilustrasikan, untuk mengimajinasikan kepada si pendengar atau pembaca ya bagi kita sekarang bahwa kapal itu berjalan menuju laut dan tidak lagi akses kita nggak bisa punya akses ke situ sebagaimana sebelumnya. Artinya apa? Kalau kita mau naik kapal, orang kapalnya udah di tengah laut begitu kan nggak bisa lagi. Nah, jadi nggak sedekat sebelumnya. Tidak punya akses seperti sebelumnya. Kemudian kembali lagi kemari. Barri wal bahri, ini dekat daratan dan lautan, didekatkan dalam kalimat ini, dalam ayat ini, daratan dan lautan disandingkan bersama. Kenapa? Karena pada awalnya kan kapalnya tadi menyentuh lautan dan juga menyentuh daratan. Kapal menyentuh daratan, kapal menyentuh lautan, jadi dua-duanya kesentuh. Makanya daratan dan lautan bersama-sama saling berdekatan satu sama lain. Tuh. Nah, sekarang kan kapalnya udah mulai menjauh ya. Kemudian wafarihu biha, farihu, nasaru. Siapa yang di dalam sini? Apa domirnya? Mereka juga. Oh, mereka lagi. Mereka bergembira. Fariha yafrahu farhan. Ini dari keluarga Sami'ah. Teman-teman udah belajar short kan? Itu dari keluarga Sami'ah. Artinya bergembira. Dan mereka bergembira, sangat bergembira gitu ya, sangat bergembira karena angin tadi. Biha. Disebabkan oleh angin. Ha tadi kembalinya ke rih. Kenapa ha? Karena feminin tadi ya kan, karena aku bilang begitu. Nah, mereka sangat bergembira karena disebabkan oleh angin yang baik tadi. Lagi-lagi pakai mereka, orang kedua ke orang ketiga. Nah, sekarang anginnya bagus. Ketika angin bagus, itu artinya kita akan sampai ke tempat tujuan kita dengan lebih gampang. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Ya, di dalam penerbangan juga kan ada istilahnya tailwind. Gimana tuh bacanya? Tailwind, ya kan? Jadi kata mereka kalau pesawat terbangnya menyentuh tailwind, kayak perjalanan yang 8 jam bisa jadi perjalanan 7 jam. Karena angin itu mendorong pesawat tersebut jadi lebih cepat. Nah, sama seperti itu di lautan, jika anginnya berhembusnya ke arah yang sama dengan tujuan kita, ya cobalah lebih bayangan yang lebih mudahnya. Waktu zaman kita kecil, kita bikin perahu dari kertas, tiup. Nah, kan jadi kedorong sama angin, kapalnya lebih cepat perjalanannya atau sampainya bisa jadi lebih cepat. Jadi mereka sangat gembira karena anginnya tadi bagus. Tempat tujuannya jadi semakin dekat dan semakin dekat. Nah, bisa kebayangkan nih mereka gembira di kapal nih, cuaca bagus. Lanjut. Ja'at rihun asifun. Nah, ini kemarin kita belajar pelaku luar, rofa, dan datang setelah fi'il. Fi'ilnya harus versi huwa atau hiya. Di sini kan ja'at.
Huwa ja'a, huma ja'a, hum ja'u, hiya ja'at, hiya kan? Ja'at. Mm-mm. Nah, ini fi'ilnya hiya, ada rofa setelahnya. Jadi sebenarnya ini adalah pelaku luar. Siapa yang datang? Angin. Rihun, tadi angin kan? Wih. Angin Iya. yang kencang. Asifun. Asif ini kayak apa? Orang yang nggak pedulian. Kayak misalnya contohnya kuda. Kalau kuda atau apa aja hewan, ayam, biawak, apa ya, ketika mereka ketakutan mereka lari toh, cus kayak gitu. Dan kalau ada kita di jalan mereka yang mereka lari, ya kita ditabrak aja lah sama mereka. Atau kayak banteng yang lagi lari, kemudian ada pintu di depannya, atau ada pagar di depannya, atau ada orang di depannya, atau ada hewan di depannya, atau ada mobil di depannya. Dia nggak peduli, langsung aja lari, diinjek semuanya. Pokoknya dia nggak ngerem, oh ada mobil, tunggu, enggak. Langsung masih lari terus. Hantam semua. Nah, itu asif. Yang seperti itu namanya asif. Jadi, Allah mengatakan, sebuah angin datang, angin yang bersifat asif tadi. Nah, jadi angin ini tidak peduli apakah dia akan menjadikan tsunami karena kenceng banget jadi tsunami, nggak peduli apakah dia nanti bakalan membalikkan kapal, angin yang seperti itu nggak peduli anginnya, nggak kayak angin yang pertama rihin batin kan angin yang bagus tuh slow. Nah, ini anginnya kenceng, bisa membalikkan kapal, bisa menjadikan tsunami. Asif. Oke. Ja'atha rihun asifun. Sebuah angin yang kencang datang kepada mereka, ke kapal tadi. Seperti itu. Jadi, pertama kita lihat seperti Ana bilang, angin yang baik, angin yang segar, santai, awannya juga, langitnya juga nggak terlalu panas, nggak terlalu apa ini ya, kayak ada awan-awannya, lautnya juga bening, bersih, cerah, nggak terlalu kencang ombaknya. Mereka senang. Wah, sampai dengan cepat nih. Jadi semua hal baik-baik saja. Kemudian kita lihat daratan yang kita tinggalkan semakin jadi titik yang semakin kecil. Kita semakin jauh, ya kan? Dan tiba-tiba angin yang luar biasa, angin yang kencang, yang menyeramkan tadi datang. Bisa dibayangkan mereka jadi apa perasaannya? Waja'ahumul mauju min kulli makanin. Dan angin tersebut datang kepada mereka dari segala penjuru arah. Jadi mereka selalu kayak gitu. Badannya kan terombang-ambing. Gelombangnya juga sampai tinggi. Bisa jadi melewat lebih tinggi daripada kapalnya. Kemudian airnya, ombaknya jatuh ya kan. Masuk semua ke kapal itu airnya. Banjir, ambil. Mereka sibuk buangin air ya kan. Cepat. Nah, kemudian mereka jatuh lagi, terombang-ambing gitu. Dan anginnya bukannya dari satu arah kayak tadi, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, semuanya. Jadi nggak tentu arah. Bisa dibayangkan nggak bagaimana kita di dalam kapal itu? Seperti itu keadaannya mereka. Awannya jadi hitam, ya kan, mendung, segala macam. Jadi kapal tadi dilempar-lemparkan oleh angin itu seperti sebuah mainan. Dan nggak tahu, mereka bingung lah gitu. Kemudian وَظَنُّوا أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ. Dan kemudian mereka
mulai meyakini bahwa mereka akan ditenggelamkan atau ya sebenarnya dikalahkan gitu ya, tapi memiliki makna akan ditenggelamkan atau akan tenggelam. Jadi mereka menyadari, ketika mereka menyadari, wah ini aku mau tenggelam nih, ya ampun, aku meninggalkan keluargaku. Mereka bahkan nggak akan bisa nemuin nanti mayatku gitu. Wah, aku akan tinggal di dasar laut, jasadku akan tertinggal di dalam laut, tidak ada yang menemukanku gitu. Nah, ini pikiran-pikiran buruk mulai menyerang hati dan pikiran mereka ya kan. Kemudian kapalnya mulai rusak, layarnya mulai robek, talinya mulai putus ya kan. Wah, ini cocok banget kayak yang diimajinasikan di film apa itu, Bajak Titanic. Laut. Film apa itu yang Film paling terkenal itu Titanic. Bajak Laut kayaknya. Hah? Film Titanic gitu loh, Kak Ana. Ya Titanic, ya benar. Nah itu bayangan yang cocok loh. Sekarang nih enak banget ya kita bisa membayangkan segala sesuatunya karena banyak film-film seperti itu. Kalau zaman dulu kan nggak ada film seperti itu. Makanya kehebatan Al-Quran, kehebatan gaya bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka mengimajinasikan itu. Karena bahkan kalau zaman sekarang kita lebih mudah, ada film segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Nah, jadi itu salah satunya filsafat tadi ya. Oke, kembali lagi kemari. Jadi itu keadaannya udah kacau balau, kapalnya udah mulai rusak, Porak-poranda. porak-poranda mulai ini ya, dan orang-orang nangis di sekitar kita pada nangis. Beberapa orang bahkan udah kecebur di laut, mereka hampir meninggal dan kita nggak bisa tolongin mereka. Boro-boro nolongin kita sendiri aja. Susah. Mau menyelamatkan diri susah. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, keadaan itu, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka memanggil Allah dan pada saat itu mereka menjadikan agama benar-benar tulus, benar-benar apa ya, untuk mereka. Jadi mereka berdoa kepada Allah sekarang, nggak peduli siapa yang melihat mereka berdoa. Mereka nggak berusaha untuk cari muka. Mereka nggak berdoa karena orang tua mereka yang suruh atau karena hal-hal lain. Nah, mereka pada saat itu berdoa dengan benar-benar tulus hati kepada Allah. Setulus-tulusnya mereka pernah berdoa. Selama ini mereka berdoa mungkin ada campur-campuran di dalam hatinya, niat apa, mau ria, mau apa, segala macam. Di saat itu, itulah doa mereka yang paling tulus yang pernah mereka lakukan. Nggak tahu mereka bisa berdoa dalam bahasa Arab atau enggak, bisa baca Quran atau enggak. Mereka, ya Allah, tolong selamatkan aku, kan gitu. Mereka benar-benar memohon kepada Allah. Ngomong-ngomong ini harus ditandai dulu nih. Mbak, Zannu, di dalam zannu sama kan tadi kayak jauh, zannu, bihim. Benar nggak sih ini? Ja'ahum. Ya. Da'awu ini sebenarnya hum juga ya. Fi'il atau harf yang tidak biasa. Jadi semuanya dari sini sampai sini hum semua. Nah, penggunaan hum juga menciptakan kayak apa namanya, hopeless itu keputusasaan. Menciptakan nuansa kayak keputusasaan karena sekarang mereka berada jauh dari apapun yang bisa menyelamatkan mereka. Oh, udah jauh dari daratan, di tengah laut, siapa yang mau nolong? Sekarang mereka benar-benar di dalam apa namanya, rahmatnya Allah, dalam
di bawah tangan Allah nih, kalau Allah mau masukin aku ke laut, membunuh aku di sini, udah apa mematikan aku di sini, udah aku mati, nggak ada yang nolong. Siapa yang mau nolong? Jauh di tengah lautan. Dan Allah mengirimkan angin tersebut dan membawa mereka ke benar-benar posisi yang benar dekat, sangat dekat dengan kematian. Di tengah-tengah apa petir, guru, di tengah-tengah lautan, mau kemana? Serem banget. Bagaimana mau melarikan diri dari keadaan itu? Kamu nggak mau di sini ya? Mau pulang? Pulang kemana? Dan makanya mereka menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka berkata, lain, katanya, jika ya Allah, jika lain anjaitana min hadhihi, ini mana tadi? Dhamir terlampir, kita harus pisahkan ya kan? Anjaita, nasorta, berarti anta, nasorta. Jika engkau menyelamatkan, menyelamatkan kami. Kami ini siapa? Orang banyak. Yang di kapal Kapal. tadi, Pak? Tadi. Iya. Sekarang dia ini yang dibilang di iltifat ini. Orang ketiga, nahnu, orang pertama, kedua, atau ketiga? Nahnu tuh nahnu pertama. Pertama. Nih, dari orang kedua, orang ketiga, tiba-tiba jadi orang pertama. Lain anjaitana min hadhihi. Jika, ya Allah, jika sekiranya engkau menyelamatkan kami dari ini. Dan nakunanna, ini sama juga, nakuna. Ini advance ya, tapi fi'il mudhari, nakuna. Kayak, kana yakunu, huwa yakunu, huma yakunani, hum yakununa, ana akunu, nahnu nakunu. Sebenarnya nakunu, tapi ada lagi gramarnya lebih. Tapi nahnu lah di sini, fi'il mudhari. Maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Jika engkau menyelamatkan kami dari sini, atau dari situasi ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini di sini sebenarnya ada penekanan 3 kali penekanan. Benar-benar kami akan menjadi orang yang bersyukur. Kami tidak akan pernah tidak bersyukur lagi. Kami akan selalu bersyukur. Kami tidak akan pernah komplain. Komplain itu apa? Protes. Kami tidak akan pernah protes lagi kepadamu. Aku akan menjadi orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka itu sekarang bayangan kita kayak orang-orang berkumpul semua memohon kepada Allah bersama. Kami akan menjadi orang yang bersyukur. Setelah ini, dari sekarang kami akan senantiasa jadi orang-orang yang bersyukur. Gitu. Balik lagi ke sini, coba kita perhatikan, ya kan? Orang yang di kapal, tapi menggunakan kalian, antum, orang kedua. Tiba-tiba dijadikan hum semua. Tadi menggambarkan kayak keputusasaan. Orang ketiga. Kemudian orang pertama. Tadi Hana bilang, orang ketiga jauh, orang kedua agak jauh, orang pertama paling dekat. Ya kan? Jadi Allah membawa kita begitu dekat dengan orang-orang yang di kapal tadi dan membuat kita merasakan kayak kita lah orang yang di kapal tadi. Maksudnya itu toh Kak. Saya lagi nggak bisa ngebayangin nuansanya loh. Kalau di sini kan ceritanya tentang kum itu kan sepertinya orang Allah lagi menceritakan ini loh.
Suaranya sendiri. hilang. Hah? Oke, Kenapa, Kak? oke. Lanjutkan, tadi suaranya hilang, Bun. Oh gitu ya? Nggak, maksudnya saya nggak bisa nangkep nuansanya ketika tadi nih Kak, yang warna merah itu Oke. gitu. Sekarang bayangkan ketika bilang kum yusayyirukum, Allah menjadikan perjalanan mudah untuk kalian. Nah, itu kan kita lagi di dermaga. Orang yang mau pergi udah naik di atas kapal tapi masih dekat. Kita sama keluarganya masih bisa lihat-lihatan. Masih dekat posisinya. Kemudian ketika kapal menjauh, jadi home ya kan? Karena mereka Iya. udah jauh dari daratan tadi. Dari keluarga-keluarga mereka tadi. Kemudian dijadikan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membuat kita jadi seakan-akan kita jadi orang-orang itu tadi yang di kapal Diri tadi. kita gitu ya, jadi mereka gitu ya Kak ya. Ya, dari tadinya kita melihat nonton, tiba-tiba kita ada di tempat Oh kejadian. gitu, maksudnya gitu Nah, kan. gitu. Nah, gitu. Jadi Hmm. kayak misalnya ya kalau itu kamera Ya kayak namanya film itu ya Kak. Jadi sepertinya nih, film. zaman dulu gak ada film, filmnya ini gitu kan. Iya. Kalau sekarang gampang kan kita punya kamera tuh kameranya menyoroti kapal yang sedang bersandar di dermaga menyentuh Oh. daratan ya kan. Ada kita lihat daratan, kita lihat lautan, kemudian kameranya menyoroti kapal yang sedang berlayar menjauh dari daratan menuju ke tengah laut. Ya makanya jadi home tadi. Kemudian ada drone, kamera drone di atas. Kita bisa lihat kapal Titanic kita itu terombang-ambing, patah segala macam, ya kan? Oh. Kemudian kameranya ngezoom ke satu orang yang ada di kapal misalnya, ngeliatin orang ini berdoa bener-bener setulus hati Iya. mereka, serius-serius mungkin, kayak di kameranya menyoroti tangan orang tersebut. Jadi seakan-akan kita tuh yang di situ. Dari Iya. kita penonton, tiba-tiba kita jadi artisnya, pelakunya di situ. Nah, makanya Allah menggantikan ke orang pertama. Seperti itu. Jadi itulah yang Al-Quran lakukan. Dia seakan-akan mengganti ini arah kamera tadi. Ini membawa kita ke apa ya? Suasana ya Kak, pada saat itu seperti apa gitu. Jadi imajinasi kita tuh benar-benar diarahkan seintens suasana seperti yang seintens itu kita bisa merasakannya. Hanya dengan menggunakan kata menggunakan orang pertama. Ya iyalah, coba bayangin. Kita nonton, tiba-tiba kita di atas kapal itu. Apa nggak serem? Apa yang mereka rasakan, kita seharusnya bisa rasakan. Begitulah kita tuh sebenarnya dalam membaca Al-Quran. Maka ketika kita baca anjay tanah, ikut perasaan takut, perasaan putus asa, perasaan berharap, kita memenuhi hati kita, memenuhi perasaan dan pikiran kita. Karena seakan-akan kita yang di atas laut tadi. Begitu. Itulah yang Al-Quran lakukan. Itulah iltifat tadi, luar biasa. Iltifat. Nah, jadi di sini insya Allah kita akan mulai mencatat atau menemukan dan membahas lebih banyak lagi tentang iltifat yang seperti ini insya Allah. Dan ketika teman-teman juga baca Al-Quran, udah mulai tuh bisa menemukan gitu ya hal yang luar biasa ini. Meskipun kayak di terjemahannya tuh bisa kan, kamu, mereka, kami. Loh kok tadi bilangnya kamu, kok jadi kami? Kok jadi mereka? Kan dalam terjemahan bisa juga, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat
Untuk teman-teman semua, contoh iltifatnya, kira-kira tertarik nggak untuk contoh yang selanjutnya? Iya, Kak. Soalnya kita belajar dari sini, oh ya ampun, mungkin selama ini kita cuman ya udah baca seperti take it for granted aja gitu kan. Ketika diomongin Hmm, kayak gini, ya Allah, maksudnya begitu toh. iya. Benar kan? Nah, sekarang penting kan? Huwahumahum, pelajaran hari berapa itu? Aduh, wow, Iya, mau halaman, iya benar, halaman iya, 8 ya. iya. Itu kalau diintensif 10 hari, itu paling hari ketiga, hari keempat. Efeknya sampai kapan? Kalau nggak hafal, makanya nggak akan bisa bahasa Arab kalau nggak hafal. Jadi sebenarnya Ustadz Nauman itu Halaman 18. bahasa Arab 10 hari itu benar-benar kalau daging itu daging tipe apa namanya VIP lah pokoknya itu pelajarannya. Makanya alhamdulillah kita dikasih kesempatan ya untuk Daging wagyu yang nah, Yuk, harganya 10 juta. mahal. nah itu Itu dia. Hana tahunya cuman daging ayam sama daging ayam kampung. Jadi ya wagyu ya. Nah itu. Nah gitu. Alhamdulillah sekali lagi kita bawa balik ke intensif 1 juga ya kan. Nah, Kak oke. Hana, itu Mhm. yang rihun asifun itu tadi saya jadi kepikiran asifunnya itu kayak angin ribut gitu. Dan Hmm, ribut di bahasa Indonesia itu wah apa udah nggak karu-karuan gitu kan di sini kita ada angin ribut jadi mm-mm. angin topan kan tapi eh, kenapa digambarkan ribut itu kan satu kata yang udah menggambarkan kekacauan gitu. Chaos Mm-mm. gitu ya, Mbak. Anginnya Iya. chaos, menyebabkan chaos nggak karuan. Mm-mm. Jadi Ya, 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 kalau dalam di Indonesia Indonesia, angin di ribut ya. bahasa Indonesia mungkin kita ya seperti itu. Jadi menggambarkan satu kata disematkan ke sebuah kata yang bisa menggambarkan itu gimana gitu. Situasi Mm. porak-porandanya pada saat itu kali ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau rihun asif pun mungkin lebih daripada angin ribut kali. Iya, Mungkin iya. ya. Itunya enggak maksudnya konteks